Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Umat yang terkasih, hari ini banyak umat Kristen di seluruh dunia yang merayakan Paskah, yakni kebangkitan Tuhan kita. Namun demikian, perayaan Paskah tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya, tahun-tahun yang lalu, karena kalau tahun-tahun yang lalu itu kita selalu berkumpul, entah itu pada Paskah subuh atau siang, kita merayakannya bersama dengan umat Tuhan di gedung gereja. Tapi tahun ini kita harus berada di rumah bersama-sama dengan keluarga, atau yang mungkin berada di kos-kosan sendiri. Tapi kita tetap merasakan sukacita yang sama, kita tetap menghayati kebangkitan Kristus, sekalipun dalam kondisi seperti ini. Saat ini kita menghayati kebangkitan Kristus dalam kondisi yang dipenuhi keprihatinan, di dalam duka, dalam kesedihan, ketika di sekitar kita, bahkan di seluruh dunia banyak orang yang kehilangan nyawanya, banyak orang yang kehilangan sanak saudaranya, keluarganya karena pandemi COVID-19. Dalam kesedihan yang mungkin membuat kita berputus asa ini, saya mau memberitahukan bahwa kepada kita semua ada satu berita Paskah, yaitu bahwa Kristus sudah bangkit. Dia telah mengalahkan maut, Dia telah memberi pengharapan bagi kita melalui kebangkitannya. Oleh karena itu, yang menjadi utama bukanlah di mana kita merayakan Paskah. Tidak penting lagi berada di gedung gereja atau merayakan dalam suasana yang begitu megah dan meriah bersama dengan umat Tuhan. Tapi yang utama adalah semangatnya, semangat kebangkitan Kristus. Itu yang menjadi penting ketika kita merayakan Paskah saat ini. Keadaan memang mengharuskan kita untuk mengubah kebiasaan kita yang tadinya kita beribadah di gedung gereja bersama dengan umat Tuhan, tapi saat ini kita harus berada di tempat kita masing-masing. Tapi itu semua jangan sampai menghalangi kita untuk merayakan Paskah ini dengan sukacita. Saudara, dalam bacaan Injil minggu ini, yaitu Matius 28 ayat 1 sampai 10, Yesus menyapa dua Maria yang datang untuk mengunjungi jenazah Yesus di kuburnya pada hari Minggu pagi. Yesus menyapa mereka dengan berkata, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara, semangat Paskah adalah semangat kehidupan. Semangat untuk terus hidup, terus melakukan karya kita sekalipun kita takut, kita khawatir. Ketika Yesus berkata jangan takut, Ia tahu bahwa kita takut sebenarnya. Sebagai manusia kita punya perasaan alami untuk takut, untuk khawatir dengan sesuatu yang belum kita ketahui. Tapi jangan sampai ketakutan itu membuat kita jadi tidak bisa berkarya, membuat kita jadi tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Yesus menyuruh kedua Maria tadi untuk pergi dan katakanlah, pergi dan beritakanlah kepada saudara-saudara, kepada banyak orang, pergilah ke Galilea. Nah, Galilea, Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke Galilea. Di sanalah Ia akan menjumpai mereka, di Galilea, bukan di Yerusalem. Mengapa Galilea? Galilea adalah tempat Yesus pertama kali memulai pelayanannya. Galilea menjadi simbol dari pergumulan hidup. Maka Galilea di sini adalah keseharian kita. Galilea adalah kerja kita. Galilea adalah rumah kita. Adalah pasar, jalan, sekolah, dimanapun kita berada. Inilah Galilea kita. Ia menjumpai kita justru dalam keseharian kita, dalam pergumulan hidup kita, dalam segala hal yang kita geluti sehari-hari. Ia menjumpai kita dan memberikan semangat bagi kita untuk menghidupi dan menjalani keseharian kita. Saudara, berita kebangkitan Kristus ini sungguh menguatkan kita pada hari-hari ini. Ketika kita hidup di tengah ketakutan, ketika kita hidup di tengah derita, duka, dan air mata, pengharapan kebangkitan dinyatakan kepada kita. Yesus menyapa kita dengan berkata, jangan takut. Jangan sampai ketakutan menghalangi kita untuk hidup. Jangan sampai ketakutan menghalangi kita juga untuk berbagi hidup.
Ketika kita bergumul dalam keseharian kita, Dia mengajak kita untuk terus memberitakan kebangkitannya. Dia mengajak kita untuk terus pergi ke dalam keseharian kita, untuk pergi ke Galilea kita. Saat ini kita tidak bisa pergi ke gereja, tapi kita diajak untuk menjumpai Kristus di Galilea kita, menjumpai Kristus dalam keseharian kita, dalam pergumulan kita, dalam saat kita bekerja, saat belajar, di pasar, di jalan, di rumah, dan dimanapun kita berada. Disitulah Kristus yang bangkit dan menjumpai kita. Karena saat ini keadaan mengharuskan kita untuk tidak beribadah di gereja, tapi jangan sampai semangat Paskah ini luntur. Semangat kehidupan dan pengharapan ini harus kita hidupi juga, harus kita bagikan. Semangat ini pula yang menggerakkan kita untuk berkarya dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah krisis, untuk menghadirkan kehidupan dan kebaikan dalam kehidupan kita bagi sesama. Semangat itu pula yang memampukan kita untuk melewati krisis ini. Mari menjumpai Ia dalam keseharian kita, dalam pergumulan kita, dalam Galilea kita. Dia menyapa kita dan berkata, jangan takut. Karena Dia terus menyertai kita, memampukan kita untuk melewati krisis ini. Saudara, Paskah dari bahasa Ibrani Pesach, yang artinya melewati. Jadi ketika kita mengingat dan merayakan Paskah, kita juga berharap semoga kita dapat melewati krisis ini. Semoga kita dapat melewati segala sesuatu ini dengan penyertaan Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan menyertai kita.